teman-teman. Kalau ada yang minta tolong, harus segera dibantu. Iya kan teman? Oh iya, aku Reza, si Bolang dari Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bersama Widat, Farhan, dan Bagas, aku akan mengajak kalian bertualang melihat kekayaan alam yang ada di desaku. Gayamu dadah, sudah seperti pembalap F1 saja. Ayo, bergegas. Tang di mabai bencong boleh gelak. Teyale mandi jauh. Mandi kipurle, malero om pas kerle. Aduh, mandi ulang. Widat. Kalau tidak mau berkeringat ya di rumah saja. Begitu kok mau jadi bolang. Ya sudah, ayo kita bertiga bantu paman ambil pisang kepoknya. Teman, pisang merupakan salah satu tanaman pertanian yang banyak tumbuh di persawahan desa kami. Biasanya, Pak Tani memanfaatkan sisa lahan yang ada di pematang sawah untuk menanamnya. Kami akan mengambil buah pisangnya menggunakan gala bambu. Tusukkan gala bambu pada 2/3 bagian batang, kemudian dorong ramai-ramai. Selain karena batangnya tinggi, cara ini juga bertujuan supaya buah tidak langsung jatuh ke tanah. Jadi buah akan tertahan karena yang roboh hanya setengah batangnya. Widat seperti mandor saja. Wah, rapun. Ngapain gedong? Widat. Itu kan pisang mentah. Teman, ciri-ciri pisang kepok biasanya memiliki bentuk yang pipih. Biasanya dalam waktu 1 tahun pisang sudah bisa dipanen. Awas, batangnya sudah mau roboh. Karena pisang ini mau dipakai sebagai bahan membuat tape, maka kita panen saat masih mentah. Ayo, pisangnya kita bawa pulang. Teman, tape memang lazimnya terbuat dari singkong. Tapi di tangan Bibi Erni, pisang kepok ini akan disulap menjadi tape pisang yang lezat. Yuk, kita bantu Bibi. Cara membuat tape pisang kepok hampir sama dengan pembuatan tape singkong. Pertama, potek atau patahkan pisang kepok satu persatu dari gagang tandannya. Proses ini juga berfungsi untuk mensortir kualitas pisang loh. Ayo Farhan, tarik saja pisangnya. Setelah dipotek, selanjutnya guyur buah pisang dengan air mengalir. Tujuannya supaya bahan baku pisang jadi bersih dan kotorannya langsung terbuang. Setelah bersih, pisang bisa langsung disusun ke panci pengukus. Ayo Farhan, kita cuci bersih semua pisangnya. Farhan, kiwe, daun ajong, tata. Dia jalan di sana. Karena banyaknya pesan, Bibi sudah kukus pisang juga tadi. Pisang kukus yang sudah dingin, kemudian kita kupas kulitnya. Selanjutnya, belah 2 menggunakan pisau. Tapi ingat, saat proses pengupasan kulit pisang, tangan kita harus benar-benar bersih. Jika bahan terkena kotoran dari tangan, tape tidak akan jadi. Selain ragi, ada satu bahan lagi yang harus disiapkan. Kita harus haluskan gula pasir. Ayo, Widat, tugas kamu sekarang. Setelah halus, campurkan gula ke dalam bubuk ragi. Bolang, Dapat be. kedeng ajong kiba ka Bagas mai kukus. Pisangnya sudah bersih. Ayo, kita kukus. Wih, ngebul. Uap airnya panas. Teman, proses pengukusan ini berlangsung selama 30 menit hingga pisang terasa empuk dan kulitnya berubah warna. Nah, proses selanjutnya adalah peragian. Caranya mudah kok. Taburi semua bagian pisang kukus dengan campuran ragi dan gula. Iya, harus dibolak-balik seperti ini supaya merata. Sama halnya dengan proses pencucian tadi. Pada proses peragian ini, tangan kita tidak boleh terkena kotoran. Bahkan bau-bauan dari makanan lainnya.
sedikit kotor saja, tape akan berasa masam. Setelah proses peragian, sekarang saatnya masukkan pisang ini ke dalam wadah. Ayo, kita susun. Supaya proses fermentasi pisangnya maksimal, kita harus melapisi wadah dengan daun pisang. Selain itu, proses fermentasi tape tidak membutuhkan oksigen. Sehingga pisangnya harus kita tutup rapat. Ya, Jong. Coba nak lah. Fermentasi pada tape pisang lebih singkat dari pembuatan tape singkong. Kita hanya membutuhkan waktu 1 hari 1 malam saja. Rasa manis pada tape terjadi karena perubahan karbohidrat oleh mikroorganisme dalam ragi dan berubah menjadi zat gula. Daripada terlalu lama menunggu, kita buat jajanan pasar dari tape pisang yang sudah jadi saja yuk. Teman-teman, ada yang suka jajan? Boleh sih. Tapi lebih enak dan sehat kalau buat jajanan kita sendiri. Iya gak? Nih, aku ajak kalian membuat kue mek-mek. Gampang kok. Pertama, kita parut bahan utama yang terdiri dari ubi jalar dan kelapa. Kalau parut belum marut, serahkan padaku dan Farhan saja. Setelah dikupas dan dicuci bersih, ubi jalar dan kelapa harus diparut sampai lembut. Tetap hati-hati ya, karena parutan ini tajam. Supaya menarik, kita akan membuat kue mek-mek warna-warni. Selain buah naga sebagai pewarna merah, Bibi juga menggunakan pandan sebagai pewarna hijaunya. Yuk, saatnya membuat adonan. Tambahkan pewarna, kelapa parut, dan gula pasir ke dalam parutan ubi jalar. Kemudian, tambahkan sedikit tepung maizena sebagai pengentalnya. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata. Boy kakan. Serah siapa kakan Iwan? Kunci baru. Jak orang lagi orang Mira. Widat. Kan buah naganya buat pewarna. Kok malah dimakan? Mira biru tapi kurang kuning nggak Bi? Kan kuning dari tape pisang pulang. Teman, kue mek-mek ini akan kita isi dengan tape pisang buatan Bibi. Dasar kecil. Setelah itu, kita bungkus menggunakan daun pisang. Teman di rumah mau juga. Tenang, kita buatkan juga buat kalian. Dandangnya sudah panas, ayo kita kukus. Dengan api yang stabil, proses pengukusan tidak akan memakan waktu lama. Kurang lebih 30 menit, kue mek-mek sudah siap disantap. Saatnya makan. Kue mek-mek buatan Bibi memang tiada duanya. Ubinya lembut di mulut, apalagi tape pisangnya terasa legit dan manis. Teman, daripada jajan sembarangan, lebih baik kita makan cemilan buatan sendiri yuk. Selain bahannya terjamin, uang jajan bisa ditabung untuk masa depan kita nanti. Maksudnya manungku yuk. Waduh, matahari sudah meninggi. Jangan sampai panennya sudah selesai. Bagas, Farhan, Widat, ayo bergegas. Panen deh, Be. Iya panen ya, Dena tuh dia, tolongin kok. Sedua aja langsung Dana tolongin. Ya Dana. Ile. Ayo, Dat, potong sawinya. Teman, sayuran merupakan salah satu hasil bumi andalan di desaku. Salah satu tanaman sayur yang paling banyak ditanam petani di sini adalah sayur sawi. Selain mudah untuk dibudidayakan, tanaman sawi juga mempunyai usia yang pendek. Jadi petani bisa mendapatkan hasil lebih cepat dibanding menanam padi. Teman, ternyata ada cara khusus untuk memanen si daun hijau ini. Kita
kita harus memotong sawi mendekati pangkalnya. Kata Bibi supaya daun sawi terjaga kesegarannya. Ayo Widat, jangan salah potong lagi. Merawat tanaman sawi tidak terlalu sulit kok. Pertama, kita harus mencabut gulma seperti rumput dan krokot yang tumbuh di sekitar sawi. Karena tanaman gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman inti. Selain itu, tanaman sawi tahan terhadap air hujan, sehingga dapat ditanam sepanjang tahun. Jika pada musim kemarau, yang perlu diperhatikan adalah penyiraman secara teratur. Ayo, Dad, kita kumpulkan sawinya. Dek, mulai ada ini kesoon ya. Iyalah Jong, hati-hati Jong, bada-bada Jong. Alhamdulillah, panen kali ini melimpah dan kualitasnya baik. Ayo, Dad, masukkan sawinya. Teman, saat panen raya sayuran seperti sekarang, persediaan sayur akan melimpah dan harga pasar cenderung turun. Bibiku punya ide cemerlang nih untuk meningkatkan nilai jual sayuran. Yap, sayuran tadi akan dibuat jadi kerupuk. Penasaran kan? Ayo, kita mulai membuatnya. Bibi yang menghaluskan bawang putih dan garam sebagai bumbunya. Nah, selanjutnya siapkan tepung terigu dalam wadah. Kemudian saring dan peras tumbukan sawi ke dalamnya. Kalian pasti sudah bisa menebak kan? Daun sawi ini akan memberikan warna hijau segar pada adonan. Setelah semua bahan dan bumbu masuk, aduk adonan sampai merata. Nah, selain sawi, kita juga akan membuat kerupuk dari wortel. Prosesnya sama dengan pembuatan adonan sawi. Cuma kita harus membersihkan kulit wortel dan memotongnya dulu sebelum dihaluskan. Wortel, sawi, Tahap selanjutnya, masukkan adonan ke dalam bambu yang sudah dilapisi daun pisang. Jangan terlalu penuh ya, nanti bisa tumpah. Panci pengukusnya sudah siap. Ayo kita kukus adonannya. Tetap harus berhati-hati ya. Uap air dalam pancinya panas sekali. Teman, adonan ini dikukus selama 30 menit hingga 1 jam. Setelah masak dan didinginkan, kita bisa keluarkan isinya. Mirip lontong ya. Selanjutnya, potong tipis-tipis bahan kerupuknya. Jangan terlalu tebal ya, nanti malah susah kering. Kalau sudah, susun dalam papan penjemuran. Ayo Widat, susun yang rapi, jangan sampai menempel. Teman, sebelum digoreng, kerupuk mentah ini harus dijemur di bawah terik matahari. Setelah 2-3 hari, kerupuk mentah akan mengering seperti ini. Terakhir, tinggal goreng deh. Siapkan wajan panas dengan minyak yang cukup. Sreng, sreng, sreng. Goreng kerupuk sayurnya. Oh iya teman, menggoreng kerupuk tidak perlu waktu lama kok. Setelah kerupuk mengembang, harus langsung kita angkat. Kalau tidak, bisa gosong nanti. Nah, kerupuknya sudah banyak. Ayo, kita bawa pulang untuk acara syukuran panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shh, jangan berisik. Paman sudah mau memulai acaranya. Teman, inilah kebiasaan petani di desaku. Kami selalu menggelar acara syukuran panen raya. Acaranya sih sederhana, yaitu doa dan makan bersama. Alhamdulillah, saatnya bagi-bagi makanan. Duh, kasihkan membagi makanan, malah gak kebagian deh. Ya sudah, sini makan berdua Dat. Pecel urap ditambah renyahnya kerupuk sayuran membuat suasana makin hangat. Perut sudah kenyang, lanjut bertualang lagi yuk. Yuhu! Setelah seharian bertualang, kami mau menyegarkan badan dulu.
Teman, mandi bersama di sungai ini sudah menjadi rutinitas kami setiap akhir pekan. Hiha! Segar sekali airnya. Meskipun tahun ini kemarau panjang, tapi sumber mata air sungai ini masih terus mengalir. Jadi, kita bisa terus merasakan manfaatnya. Bolang, maju jangan bertengah gempeng. Mayo Bolang, Farhan, Bagas, Widat. Ayo itu lihat yuk. Astaga, sampai lupa. Kita kan mau bantu paman panen bunga mawar. Ayo menyebar. Kita mulai panen mawarnya. Teman, Desa Karangpring memang dikenal sebagai daerah penghasil bunga mawar terbesar yang ada di Kabupaten Jember. Letak desa kami yang berada di lereng perbukitan Argopuro membuat bunga mawar tumbuh subur di lahan kami. Mawar merupakan tanaman semak dari daerah dingin. Bunga ini dapat tumbuh di tempat tropis seperti di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Tanaman bunga mawar yang tumbuh di negara tropis biasanya daun akan rontok atau gugur dengan sendirinya. Hati-hati ya, duri batang mawar tajam-tajam loh. Di sini, bunga mawar tidak ditanam di dalam pot, namun ditanam di hamparan tanah seperti tanaman kebun lainnya. Tanaman berduri ini tidak memiliki musim, sehingga Pak Tani bisa memanen bunganya setiap hari. Itu teriakan siapa ya? Astaga, sepertinya suara Widat. Ayo Bu, kita cari sumber suaranya. Astaga, ternyata si Widat kena sengat lebah. Tenang teman, saat darurat, bunga bisa dijadikan obat pertolongan pertama bila terkena sengatan lebah. Cukup usapkan bunga mawar ke permukaan kulit yang tersengat. Kata ibu, kandungan zat yang ada dalam bunga mawar ini dapat mengurangi rasa sakit akibat sengatan lebah. Ya sudah, ayo kita istirahat sambil buat teh bunga mawar. Ayo Farhan, kita bantu ibu mencuci bunga mawarnya. Sebelum mengolah bunga mawar ini menjadi teh, kita harus mencucinya terlebih dahulu. Mencuci bunga mawar sebaiknya di air yang mengalir, supaya semua debu, kotoran, dan serangga yang menempel di dalam bunga hilang semua. Teman, bunga mawar ini belum bisa langsung diolah. Kita harus menjemurnya terlebih dahulu. Ayo Widan, ratakan bunganya. Lang, ajari si kering jadi kala kiberesa sangar mayu. Kalau mataharinya bagus, bunganya akan kering dalam 2 hari. Sekarang saatnya membuat teh bunga mawarnya. Membuat teh bunga mawar hampir sama dengan membuat teh pada umumnya. Masukkan bunga mawar kering ke dalam periuk tanah. Kemudian sangrai dengan api sedang. Selama proses penyangraian, bunga mawar harus diaduk terus supaya tidak gosong. Tak perlu waktu lama. Kalau sudah harum dan kecoklatan, tandanya tehnya sudah jadi. Angin-anginkan sejenak. Teh mawarnya sudah bisa diracik. Seduh teh bunga mawar dengan air mendidih ke dalam gelas. Diamkan sesaat supaya sari-sarinya bisa keluar. Aroma harumnya sudah tercium. Bu, ini panas bu. Iya para di satu juga ada tulisan. Ayo, minum teh mawarnya supaya kalian tidak masuk angin. Teman, teh mawar mempunyai bau harum yang khas, sehingga membuat cita rasa tehnya lain daripada yang lain. Nyaman. Apa lang? Teh mawar.